Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok satu yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya Aisyah Natania dengan NIM 238105080 dan ada rekan saya. Maulidia Istiqomah dengan NIM 238105094. Dan rekan saya lagi. Halo, saya Pratiwi dengan NIM 238105074. Nah, kelompok satu ini akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai judul uji hipotesis, uji validitas, kemudian ada uji normalitas dan juga uji homogenitas sebagai uji prasyaratnya. Nah, langsung aja ya ke materi yang pertama, yaitu ada uji hipotesis independent sample t-test yang akan dijelaskan oleh Maulidiah Istiqomah. Nah, untuk yang pertama kita buka filenya dulu ke data view dan ke variable view. Nah, yang ada di bawah ini. Terus setelah itu, di sini ada soal Kepala Sekolah SMA 1 Kota A ingin mengetahui apakah ada perbedaan nilai UAS kelas 10 berdasarkan gender. Nah, di sini ada data nama siswa, ada gender, dan nilai UAS. Nah, pertanyaannya, ujilah data di atas menggunakan SPSS dengan level toleransinya itu 5%. Dan kita disuruh untuk menginterpretasikan hasilnya. Nah, yang pertama kita buka. Di sini ada variable view. Lalu ketikkan, di sini kan di soalnya ada gender sama nilai UAS. Nah, kita ketikkan di sini. Di variable view-nya itu, yang pertama ada nilai, yang kedua ada gender. Nah, setelah itu pada kolom values ini di gender itu ditambahkan laki-laki sama perempuan. Nah, di sini. Yang values bagian sini kita tulis. Yang pertama itu laki-laki. Lalu kita klik ADD. Terus yang kedua itu perempuan. Lalu kita klik OK. Nah, sehingga di sini udah terdefinisi di gendernya itu ada laki-laki sama perempuan. Nah, setelah itu kita input semua data ke dalam SPSS. Nah, tadi kan di sini ada nih datanya. Gendernya itu laki-laki sama perempuan. Nah, kita urutin dulu yang laki-laki dulu, terus baru perempuan. Nanti kita salin yang bagian kanan ini. Terus ya sampai lanjut. Oke, kita udah masukin semua ya nilai sama gendernya. Terus di sini kan ada rumuskan hipotesis. Nah, untuk rumusan hipotesisnya nanti di bagian akhir ya buat interpretasi. Nah, abis itu kita klik analyze, terus compare means, lalu independent sample t-test. Nah, setelah itu kan udah ya pas muncul tampilannya seperti ini, kita masukin nilainya ke test variable. Nilai ini test variable lalu gendernya ke grouping variable. Nah, di sini kan gendernya itu masih tanda tanya. Maka itu kita klik define groups. Terus grup 1 kita klik 1, grup 2 kita klik 2. Lalu continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini ada independent sample t-testnya. Nah, pas kan ini sama ya. Lalu setelah itu kita analisis statistiknya.
Nah, di sini kan kita perlu untuk melakukan analisis statistiknya. Nah, untuk melakukan analisis statistiknya itu ada di bagian interpretasi. Jadi nanti kita di bagian akhir ya, teman-teman. Jadi kita sekarang input semua datanya dulu, setelah itu baru mengerjakan uji hipotesisnya, baru ke bagian akhir interpretasinya. Oke, selanjutnya ada materi uji validitas. Nah, yang pertama di sini kita punya kasus yaitu yang pertama soalnya di sebuah sekolah menengah atas, seorang guru matematika ingin mengetahui apakah model pembelajaran game based learning atau GBL lebih efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa dibandingkan pemahaman siswa metode konvensional. Nah, guru tersebut tuh mengumpulkan data diri dua kelas yang masing-masing diajar dengan metode berbeda. Kelas A diajarkan dengan menggunakan model based learning dan juga kelas B diajarkan menggunakan metode konvensional. Setelah 1 bulan pembelajaran, guru memberikan tes evaluasi kepada seluruh siswa di kedua kelas tersebut. Hasil tes dikategorikan secara dikotomus, yaitu 1 jika siswa mencapai nilai di atas standar kelulusan, 0 jika siswa mendapatkan nilai di bawah standar kelulusan. Nah, yang pertama di sini kita punya data ada 10 soal dan totalnya. Nah, yang pertama kita buka menu variable view, kemudian ketikkan di variable view yaitu soal yang ini 1 sampai 10. Nah, setelah kita menginputkan di variabel view tentang untuk tipe namanya, kemudian kita buka lagi menu data view, lalu kita copy data yang ada di soal tersebut. Nah, nah, ini kan datanya sudah kita input semua ya ke menu data view. Jadi kita ulang lagi ya. Nah, untuk langkah yang selanjutnya untuk melakukan uji validitas, yaitu yang pertama klik analyze, kemudian kita cari correlate dan bivariate kita ketikkan. Nah, soalnya kan udah kita pindahin semua nih. Dari soal yang ini, nih, yang ini, Ctrl A. Nah, kita pindahkan lagi ke menu variabel. Begini. Kemudian kita ketikkan oke untuk melakukan uji validitasnya. Nah, muncul tuh hasilnya seperti ini untuk si uji validitas. Nah, untuk uji validitas itu harus kita analisis terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan analisisnya itu di interpretasi nanti. Mungkin akan saya jelaskan di akhir yang di interpretasinya ataupun nanti saya lampirkan boardnya. Begitu. Terima kasih. Mungkin selanjutnya dilanjut oleh Alamat Syariah Pratiwi. Itu uji prasyarat, ada uji normalitas dan juga uji homogenitas. Selanjutnya ada uji prasyarat. Oke, selanjutnya ada uji prasyarat. Yang pertama ada uji normalitas, kita menggunakan Shapiro-Wilk. Di sini kita mempunyai data nilai IPA 1 dan IPA 2 dari mata pelajaran statistik. Pertama, kita buka variable view-nya, kita ketik pada kolom name ini, MIPA 1 dan MIPA 2. Setelah itu, kita input datanya di data view. Selanjutnya, kita uji Shapiro-Wilk-nya dengan cara klik Analyze, Descriptive Static, lalu klik Explore. Masukkan semua data ini ke dalam kolom Dependent List, kemudian klik Plots, klik Normality-nya, kemudian Continue, klik OK. Nah, setelah itu, karena di sini keterangannya nilai signifikan lebih dari 0,05, dapat dinyatakan data ini normal. Kemudian kita lanjut ke uji homogenitasnya. Uji homogenitas itu kita gabungkan data ini menjadi satu. Di kolom variabel view-nya, pada MIPA 1 kita ganti nilai, MIPA 2 kita ganti dengan kelas. Kemudian klik value,
value 1 untuk MIPA 1, value 2 untuk MIPA 2, klik OK. Kemudian di data view-nya, kita pindahkan nilai di data kelas ini ke dalam kolom nilai. Kita blok. Nah, setelah datanya kita pindahkan, sekarang kita ketikkan angka 1 di kolom kelas dari 1 sampai 25 sesuai dengan data siswa kelas MIPA 1. Kemudian untuk menguji homogenitasnya, kita bisa klik Analyze, Compare Mean, kemudian ANOVA. Untuk nilainya kita masukkan ke dependent list, dan untuk kelasnya kita masukkan ke faktor. Kita klik Option, homogeneity-nya kita checklist, Continue, dan OK. Nah, di sini muncul test of homogenitanya di output. Untuk interpretasinya kita jelaskan di bagian akhir. Nah, tadi kan kita udah ngebahas tentang input data dan juga outputnya. Nah, itu kan udah dihasilin. Nah, sekarang kita bakal ngebacain sih interpretasi dari data tersebut. Buat materi yang pertama akan disampaikan oleh Lili. Nah, untuk yang pertama itu uji hipotesis satu sampel atau one sample t-test. Nah, yang pertama kita rumusin dulu hipotesis dari penelitiannya. Kan kita pas awal tuh udah ada cara untuk ditaruh ke SPS-nya, terus kemudian kita tentuin interpretasi yang pertama dari hipotesisnya. Nah, hipotesisnya berarti rata-rata nilai harian siswa itu sama dengan 90. Terus yang kedua, rata-rata nilai harian siswa tidak sama dengan 90. Nah, berarti yang sama dengannya itu H0 dan tidak sama dengannya H1. Nah, terus taraf nyatanya berarti alfanya itu sama dengan 0,05. Nah, habis itu kita masuk ke tahap uji statistik dengan mengambil keputusannya. Nah, yang pertama kita ngegunain A-nya itu 0,05, tapi karena di sini hipotesisnya kanan kiri, jadi A/2 sama dengan 0,025. Berarti masukin aja substitusi ke rumusnya. T hitung berarti sama dengan 3,094 itu lebih dari T tabel. Dengan T tabelnya A/2, DF, lalu 2,09302. Nah, berarti di sini tolak H0. Terus yang keduanya P value-nya itu 0,006 kurang dari A/2 0,025. Berarti tolak H0. Nah, maka berkesimpulannya itu kalau nilai rata-rata UTS-nya kelas A-nya itu bukanlah 90, karena yang di H0 ini kan kita pakai hipotesisnya itu sama dengan 90. Berarti karena ditolak, jadi kita terima H1. Berarti rata-rata nilai harian siswa tidak sama dengan 90. Oke, lanjut ke interpretasi data yang kedua, yaitu uji hipotesis 2 sampel bebas atau independent sampel t-test. Nah, di sini tuh udah ada hasil dari si tabel yang udah kita hitung di output tadi. Lalu kita bisa rumuskan hipotesis dari penelitian di atas, yaitu H0-nya tidak ada perbedaan nilai hasil UAS antara siswa laki-laki dan siswa perempuan.
Kemudian H1-nya itu ada perbedaan nilai hasil UAS antara siswa laki-laki dan juga siswa perempuan dengan taraf nyatanya yaitu alfa sama dengan 0,05. Nah, kita bisa lihat di sini daerah penolakannya yaitu dengan cara ini. Kemudian lakukan analisis statistikanya dengan menggunakan alfanya itu 0,05 dan akan dihasilkan keputusannya yaitu ada di 2,10092. Kita hitung tadi itu tuh salah, harusnya tabel gitu ya. Terus bisa dihitung lagi keputusannya dengan menggunakan rumus yang ini, yaitu T hitung yaitu 0,578 hasil dari yang di tabel tadi. Kemudian lebih dari T tabel yang tadi hasilnya tadi di atas, maka akan menghasilkan terima 0 karena T hitung kurang dari T tabelnya. Kemudian ada yang kedua yaitu P value-nya. Nilai yang tadi tabel tadi kita masukin yaitu 0,571 kurang dari alfa 0,05 sama dengan akan dihasilkan terima H0 karena nilai P value-nya lebih dari A. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak dapat menolak H0, dengan demikian H1-nya ditolak, yaitu yang akan menghasilkan tidak ada perbedaan hasil UAS berdasarkan nilai siswa. Begitu. Mungkin lanjut ke materi yang ketiga, interpretasinya oleh Alma Syaryan Pratiwi. Oke, di sini kita sudah melakukan uji prasyarat. Yang pertama ada uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Nah, di uji normalitas Shapiro-Wilk ini kita mengambil dasar keputusannya itu jika nilai signifikansinya itu lebih dari 0,05 maka nilai residual terdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka nilai residual tidak berdistribusi normal. Nah, kita lihat di hasil outputnya, di sini test of normality-nya, nilai signifikannya itu lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal, karena nilai signifikansinya adalah 0,205 dan 0,059. Selanjutnya, uji homogenitas. Di sini mengambil dasar keputusannya itu jika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 maka distribusi data homogen. Sedangkan jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka distribusi data tidak homogen. Di sini terlihat hasil Leveni statistiknya itu lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut berdistribusi data homogen. Oke, mungkin cukup sekian interpretasi data dari kelompok kami. Mungkin kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih Kak Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.